Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, jadi di konten kali ini saya mau review sebuah multimeter. Di sini ada sebuah multimeter digital. Ini baru ya, ini baru saya beli. Ini multimeter DT925A. Seperti ini untuk multimeternya. Ini agak besar ya ketimbang yang kemarin. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum dukung channel itu terus channel dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya biar kalian ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Oke, jadi untuk multimeternya seperti ini multimeter baru ya, baru saja. Ini untuk multimeternya, untuk fitur-fiturnya itu banyak sekali. Ini di sini, dan ini untuk warnanya yang depan itu hitam dan oranye ya. Untuk ininya, untuk wadahnya itu oranye seperti ini lebih besar ketimbang yang dulu ya. Yang dulu saya pakai itu kecil, tapi kalau yang ini agak besaran dikit boleh ini. Nah, ini yang multimeter ini yang dulu seperti ini agak sudah enggak ini ya, sudah enggak waras bolong ini sudah agak rusak karena sudah beberapa tahun saya gunakan. Di sini untuk perbedaannya itu sangat jauh sekali ya. Ini dari besarnya itu lebih besar multimeter DT ini. Dan untuk warnanya, ini warnanya full hitam, ada coraknya, ini ada tulisannya putih, untuk tulisannya berwarna putih. Terus ini ada merah, hijau, biru. Terus kalau di sini di multimeter DT itu ada hitam, terus ada kuning, oranye, terus ada kuning, terus ini ada putih ya. Terus ini untuk lubangnya, ini lubang untuk kabelnya itu ada 4. Ini untuk mengukur ampere, maksimal 20 ampere. Terus ini mengukur mAh, miliampere ini. Terus ini untuk positifnya, ini kom ini. Terus ini ada pengukur untuk ukuran voltase dan ini maksimal 1000 volt. Ini sudah ada tulisannya ya. Terus kalau yang di sini, yang di multimeter elik ya, ini cuma ada 3. Ini ada kom, terus ini untuk pengukuran volt dan dan miliampere. Terus di sini ada. Oke, boleh kita lanjut ya. Mohon maaf ini tadi keskip ya. Di sini ada tiga lubang ya. Ini ada kom atau negatif, terus ini ada volt, dan miliampere itu untuk positif. Terus yang ketiga ini untuk ini pengukuran ampere, ini untuk maksimalnya itu 10 ampere DC. Ini di sini yang di DT itu 20 ampere ini maksimal, terus yang di sini itu 10 ampere, jadi ini lebih kecil ya. Terus untuk fitur-fiturnya atau selektornya, di sini ada DC volt itu dari 1000 ya, dari 1000 DC volt nyampe ke 200 mili. Ini untuk DC volt. Terus ini untuk off, ini di tengah-tengah, sama di tengah-tengah. Terus di sini ada AC volt, ini untuk pengukuran AC ya. Ini contohnya PLN itu kan masih AC. Ini dari 750 atau 750 sampai ke 200 volt ini. Terus di bawahnya lagi itu ada DCA. Ini nggak tahu ya untuk DCA itu apa untuk maksudnya, karena ini jarang sekali saya gunakan. Ini DCA itu nyampe 200U, nyampe 200M ini.
Ini nggak tahu, kalian bisa komen aja ini gunanya untuk apa. Terus ini untuk pengukuran ampere. Ini ampernya maksimal 10 ampere. Terus ini ada HFE, ini untuk apa, pengecekan ini ya, seperti TIP seperti itu. Dan ini ada lambang dioda, itu digunakan untuk pengukuran ini seperti dioda, lampu dan lain-lainnya. Terus ini ada pengukuran resistor. Nah, ini resistornya dari 200 ohm nyampe 2000K ini di sini ya. Seperti ini. Dan ini untuk layarnya agak kecil kalau yang di Elite seperti ini. Terus ini untuk apa namanya? Untuk baterainya itu di 9 volt ya, di sini untuk baterainya di 9 volt seperti ini. Ini sudah saya modifikasi biar ini kabelnya tidak hilang ya. Saya patenkan di sini. Ini di COM dan volt. Terus kabelnya seperti ini. Nah, ini yang Elite. Kita lanjut ke DT 9205A ini. Nah, di sini untuk yang di DT ini ya, untuk panelnya atau untuk layarnya agak besar ya, ini agak besar. Terus untuk bodinya ya juga agak besar dan besar ya, agak panjang, maksud saya agak panjang dan besar seperti ini. Terus di sini untuk selektornya ini banyak sekali ya, ini angka-angkanya. Di sini untuk LED, ini untuk lampu LED ini. Terus ini ada tulisannya auto off power. Terus ini ada HFE. Nah, ini HFE ini di sini di atasnya ini. Terus ini ada 4 ya, ada 4 lubang. Yang satu untuk pengukuran ampere, yang satunya mAh, terus ya, yang satunya itu untuk negatif, terus yang satunya untuk positif. Terus kita coba ulik di sini ya. Nah, di sini untuk selektornya seperti ini. Ada suaranya ya, kliknya. Ini untuk off-nya itu masih sama dengan yang di Elite ini di atas. Terus ini untuk pengukuran miliampere ini kalau nggak salah ya. Terus ini ada lambang dioda dan ini lambang apa itu, lupa saya. Ini ada suara ya, kayak lambang suara ini. Terus ini untuk pengukuran resistornya ini bisa diukur dari 200 ohm sampai 200 mili ini kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah, kalau salah ya dikoreksi saja. Terus ada HFE. Terus ini ada lambang petir, ini nggak tahu ya, ini lambang petir itu fungsinya itu untuk apa, ini jarang sekali saya gunakan. Terus ini untuk pengukuran DC ya, DC volt ini, DC dari 200 mili ke 1000, ini 1000 volt. Ini sama ya, 200 mili nyampe ke 1000. Terus ini untuk pengukuran AC volt ini, AC volt dari 700 ya, dari berapa ini? Bentar ya. Ini dari sini ya kalau nggak salah, ini dari 200 mili ini. Karena ini jarang sekali saya gunakan ya ini. Ini 700 volt ini, maksimal 700 volt. Terus ini ada ampere, ini ada 2 untuk ampernya, untuk pengukuran ampere untuk pengukuran AC volt dan DC volt. Yang bawah itu AC volt dari 220 ampere nyampe 20 miliampere. Terus yang atas itu untuk DC volt itu dari 20 ampere nyampe 20 mili ini. Terus ini untuk kelebihannya yaitu bisa mengukur ini mikro, ini bisa
digunakan untuk mengukur elko dan milar ya. Kalau yang milar itu 20N sampai ke 200N, terus yang elko itu 2 mikro sampai ke 200 mikro. Nah, untuk kelebihannya itu, dan ini sama menggunakan baterai 9 volt ya, kotak. Nah, ini di sini untuk apa namanya baterainya ini sama dengan ini, menggunakan baterai 9 volt. Terus di sini ada dudukannya ya. Nah, jadi lebih mudah. Kalau yang ini kan nggak ada, ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus untuk kabelnya seperti kabel biasanya ya. Nah, ini kalau ini saran saya, kalau kalian mau mengukur ampere 20 ampere itu untuk kabelnya kalian ganti yang agak bagus ya. Kalau yang seperti ini, kalau menurut saya 10 ampere ini. Maksimalnya 10 ampere kabel seperti ini. Oke, coba ya, kita coba. Jadi kita coba, kita arahkan ke sini, ke kanan, nanti kita putar ke kiri. Nah, di sini ada miliampere 200, ini ada titiknya 200. Terus ini ada lambang dioda, ini bisa digunakan untuk mengukur dioda atau mengecek dioda apakah short atau tidak. Terus ini bisa digunakan untuk mengukur resistor, ini 200 ohm nyampe 200 mili. Terus ini ada lambangnya petir, ini nggak tahu. Terus ini DC volt dari 200 mili nyampe ke 1000 volt. Terus ini ada AC volt dari 750 nyampe 2 volt ya, ini kalau enggak 200 mili ini. Terus ini ada ampere untuk AC, ini ampere untuk AC 20 ampere nyampe ke 200 mili ke 20 mili ini. Terus di sini ada ampere untuk DC volt ini 20 ampere nyampe ke 20 mili. Terus ini ada mikro untuk pengecekan mikro ini bisa digunakan untuk milar, terus bisa digunakan untuk apa namanya elko. Kalau yang milar itu dari 20N nyampe ke 200N, terus yang yang elko itu dari 2 mikro nyampe ke 200 mikro. Dan kembali lagi ke off, ini off ya. Ini nggak tahu auto power off itu apakah kalau nggak dimatikan itu bisa mati sendiri atau tidak. Tapi kalau saya praktekkan itu nggak auto off ya, masih menyala ini untuk layarnya. Dan ini untuk layarnya agak besar timbang yang Helix ini, Helix DT830B. Ini sama-sama multimeter digital ya, seperti ini. Jadi untuk persamaannya atau perbedaannya ini jauh sekali ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini yang kecil ini harganya 25.000, terus yang besar ini harganya 60.000 ke atas ini, seperti ini. Ini belum saya buka ya bagaimana untuk isinya untuk yang DT. Kalau yang Helix ini sudah saya buka, dan untuk perangkatnya atau apa ya, mesinnya itu kecil. Untuk mesinnya segini, terus segini, terus ini untuk layarnya, terus di sini untuk baterainya. Tapi kalau yang ini nggak tahu ya, nggak tahu ini apakah mesinnya besar atau tidak. Di sini untuk baterainya di atas, terus untuk mesinnya itu di sini kalau nggak salah. Ini untuk pelindungnya bisa dicopot ini,
dicopot, tapi tidak saya copot karena biar keren saja ya. Oke ya, jadi seperti itu untuk konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa kalian untuk channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombolnya biar kalian ketinggalan video-video terbaru dari saya ini. Oke, untuk durasinya sudah panjang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.